Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Kandianti. Hari ini saya akan mempresentasikan analisis data bahasa gaul. Presentasi ini memiliki 3 tujuan. 1. Melihat bentuk, 2. Melihat fungsi, dan 3. Konteks bahasa gaul pada remaja. Data yang digunakan untuk presentasi ini ialah 30 entry kata atau frasa dengan label kategori dan konteks. Dengan analisa ini, kita mampu menjawab 3 pertanyaan tersebut. Ada 3 pendekatan yang saya gunakan pada analisa ini. 1. Sosiolinguistik, yaitu untuk melihat bagaimana bahasa mencerminkan identitas kelompok. Kedua, perubahan makna, karena kata gaul memiliki bentuk dari 3 cara. Pertama, borrowing atau meminjam kata dari bahasa asing, seperti ghosting dan flexing. Kedua, akronim, atau menyingkat beberapa kata menjadi satu, seperti FYP dari For Your Page, dan ketiga clipping, atau memotong kata panjang menjadi pendek seperti nugas dari kata pengerjaan tugas. Dan terakhir, pragmatik, yaitu untuk melihat fungsi sosialnya dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 metode pengumpulan data pada analisis ini. Yang pertama berasal dari pengklasifikasian dari tugas 1. Yang pertama BOR dari kata borrowing, yaitu penggunaan kata yang diserap dari bahasa lain. Yang kedua ABB atau abbreviation, yaitu bentuk singkatan yang terdiri atas huruf-huruf awal suatu kata atau frasa. Yang ketiga AKR atau akronim, yaitu singkatan yang dibentuk dari suku kata atau huruf awal dan dapat dibaca sebagai suatu kata. Lalu ada FAR atau variation, yang mengacu pada variasi bentuk bahasa yang muncul dalam penggunaan sehari-hari. SFT atau shifting menunjukkan adanya pergeseran bentuk, fungsi, atau makna suatu kata. CLP atau clipping, yaitu pemendekan kata dengan menghilangkan sebagian besar pembentuknya tanpa mengubah makna dasar. Terakhir, mix atau mixing, merujuk pada pencampuran unsur dari 2 bahasa atau lebih dalam suatu tuturan atau teks. Metode pengumpulan data kedua yaitu observasi konteks, ONL atau online, off atau offline, FRN atau friend yang berarti pertemanan, serta edu yang berasal dari kata edukasi. Metode pengumpulan data terakhir yaitu data sekunder yang diambil dari wawancara 5-10 responden remaja. Agar lebih mudah dibayangkan, saya berikan 3 contoh dari 30 data yang sudah dikumpulkan. Data dengan kode D01, spill skincare-nya dong, memiliki kategori BOR atau SFT. Biasa digunakan pada konteks online pada pertemanan, yang memiliki makna untuk membagikan info. Contoh kedua dengan kode data D11, skui nongkrong, yang memiliki kategori FAR atau variation, yang memiliki konteks offline pada pertemanan, dan memiliki fungsi untuk mengajak. Contoh ketiga dengan kode D15, nugas dulu bro, yang memiliki kategori CLP dan memiliki konteks offline atau edukasi, dan berfungsi sebagai aktivitas akademik. Faktor yang mempengaruhi pilihan bahasa gaul. Pertama, identitas dan kelompok. Mereka ingin merasa lebih terhubung dan dekat dengan teman sebaya. Kedua, pengaruh media sosial. TikTok dan Instagram mampu membuat kata-kata baru tersebar dengan cepat. Yang ketiga, efisiensi, yang merupakan singkatan dan slang yang praktis sekaligus ekspresif. Dan keempat, merupakan prestis, yaitu pemakaian istilah asing agar terlihat lebih kekinian. Bentuk kata yang paling sering digunakan. Bentuk yang paling sering muncul adalah borrowing atau soft loan words, atau kata serapan dari bahasa asing seperti ghosting, slay, cringe, and flexing. Ini cukup wajar mengingat remaja kita setiap hari terpapar konten bahasa Inggris. Selain itu, ada juga banyak akronim, seperti FYP and POV, serta pemendekan lokal seperti nugas dan gabut yang menjadi khas Indonesia. Konteks penggunaan yang paling dominan adalah di ranah online formal, seperti chat, komentar, dan caption. Tapi menariknya, bahasa ini sudah menambah ke obrolan langsung antar teman, bahkan ke situasi akademik. Saat mereka mengekspresikan kelelahan atau membicarakan tugas. Ini menunjukkan bahwa batas antara bahasa formal dan informal di kalangan remaja semakin tipis.
Dari analisa ini, ada satu benang merah yang cukup jelas, yaitu kombinasi antara serapan bahasa asing dan kekuatan media sosial sebagai pendorong utama perubahan dalam bahasa gaul saat ini. Perubahan tersebut menjadi sangat cepat. Kata tren hari ini bisa sudah ketinggalan bulan depan. Dari semua analisis dapat disimpulkan bahwa bahasa gaul remaja saat ini didominasi oleh kata serapan dan singkatan dan didorong oleh kebutuhan identitas dan pengaruh media sosial dan digunakan hampir di semua situasi komunikasi. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.